Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, gue pengen kalian semua langsung tulis di kolom komentar sekarang juga. Tentukan pilihan kalian, apakah kalian memilih Anies, Prabowo, atau Ganjar? Bukan. Ya, masa-masa kelam tersebut sudah berlalu lah ya. Kita langsung menatap masa depan. Ya, tentukan pilihan kalian, apakah kalian lebih pilih Spider-Man versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, atau Tom Holland? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lo on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita sudah lama tidak masuk ke segmen yang saat ini yang akan memicu amarah para netizen ya. Netizen jahanam tuh yang ketikannya mematikan sekali. Nah, kali ini kita akan bahas di segmen Hot Takes. Ya, buat kalian yang belum pernah datang di segmen Hot Takes, di sini kita akan membahas komenan netizen yang mengundang aura-aura panas gitu ya, pengen diperdebatkan. Dan gua ingatkan sekali lagi, gua di sini bukan ingin mempermalukan netizen. Dan ya gua udah tahu sih, banyak banget gua perhatikan komen-komen ngelantur tuh ya, yang bilang, "Ah udahlah bang, lu gak usah balas-balas komen netizen lah bang, lu gak usah marah-marah lah, itu biarin aja." Terus ada juga yang bilang, "Bang, lu tau gak sih bang, di grup-grup para sinefil itu lu dibenci banget bang, lu banyak hatersnya karena lu kayak mancing-mancing emosi netizen demi view gitu." Ya terserah sih sebenarnya kalian mau mikirin ngelantur tuh kayak gimana orangnya. Cuman ya balik lagi nih, kalau misalnya dari gue sendiri, gue bikin konten-konten kayak hot takes atau debat itu sebenarnya untuk memancing dialektika. Karena lagi-lagi orang Indonesia tuh benci banget sama yang namanya provokasi dalam perdebatan, tuh nggak suka banget adu argumen gitu ya. Di komen netizen nyolot, tapi kalau disuruh debat nggak mau, kan lucu gitu ya. Ya makanya di sini gue bikin konten-konten seperti ini yang memicu nih otak kalian untuk bekerja, bukannya untuk kalian dukung gue untuk ngebenci komenan hot takes yang bakal gue selalu bahas. Enggak, kalian juga boleh setuju sama komen hot takes yang di sini. Cuman gue pengen kasih tahu nih bantahan argumen dari gue kenapa gue nggak setuju sama komentar dia gitu. Jadi nanti kalian juga berhak punya argumen-argumen masing-masing. Nah, untuk komenan hot takes kali ini cukup menarik, cukup seru, dan gue udah sebenarnya pengen banget dari dulu ngebahas topik kali ini, yaitu mengenai Spider-Man gitu. Yang memang debatannya terlalu banyak kontroversi, terlalu banyak perspektif yang dimiliki oleh para netizen. Cuman dari sini gue pengen kasih perspektif dari ngelantur. Kenapa dari gue seperti ini? Dan seperti biasa kita ucapkan selamat dulu terhadap netizen yang terpilih untuk segmen Hot Takes yang episode keberapa gue juga udah lupa ya. Selamat untuk Ali Hatim. Mantap. Selamat, komenan Anda terpilih. Kita bacakan komentar dia seperti apa gitu ya. Setuju sih, gua emang lebih suka The Amazing Spider-Man dibanding Spider-Man sebelumnya. Gak sukanya karena Peter Parker Spider-Man itu terlalu tolol aja, terlalu bimbang dalam hal-hal yang menurut gua sederhana. Oke, biar kalian gak salah tangkep ya, di sini tuh yang gua pengen perdebatkan bukan masalah dia lebih suka The Amazing Spider-Man dibandingkan Spider-Man-nya Sam Raimi. Bukan itu yang gua tangkep gitu. Kalau lu suka itu nggak masalah. Lu lebih suka Tom Holland, lebih suka Andrew Garfield, kan kalian udah tulis di kolom komentar tuh tadi tuh. Ya gua nggak pernah masalah, tapi gue pengen argumentasinya. Dan yang jadi masalah di sini adalah argumennya dia, dimana gak sukanya hanya dia udah pakai kata hanya ya, hanya karena Peter Parker Spider-Man itu terlalu tolol aja. Dan gua tahu sih sebenarnya bukan Peter Parker sebenarnya ya Spider-Man ya Peter Parker. Gua tahu maksudnya dia tuh konteksnya di sini Peter Parker itu adalah Tobey Maguire tuh maksud dia. Gue yakin banget karena konteks kalimatnya lu bisa lihat kan dari sebelumnya tuh, Spider-Man sebelumnya, makanya ya Tobey Maguire gue identifikasi. Nah, dia bilang si Tobey Maguire terlalu bimbang dalam hal yang menurut dia sederhana, makanya tolol, jadi dia nggak suka gitu. Makanya dia lebih suka The Amazing Spider-Man. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperdebatkan karena gue punya banyak sekali konteks mengenai Spider-Man yang mungkin bisa membuat kalian berpikir ulang gitu mengenai siapa sih sebenarnya Spider-Man terbaik di antara mereka bertiga. Oke, sebenarnya komentarnya dia ini gue ambil dari shorts gue yang waktu itu gue ngebahas khusus untuk masalah kenapa kebanyakan reboot itu lebih jelek daripada versi originalnya. Gue udah pakai kata kebanyakan, terus langsung banyak hatersnya, "Lah bang, film ini." Lah, gue bilang kebanyakan bukan kagak ada bos. Ya kan gue bilang kebanyakan ya. Mengasih literasi emang ya masih minim sekali kita nih. Nah, cuman di situ gue kasih contoh tuh Amazing Spider-Man, gue bilang lebih jelek daripada Spider-Man. Nah, langsung juga tuh banyak haters tuh langsung bilang, "Lah, sejak kapan bang Amazing Spider-Man bagus kok menurut gue, kenapa sih menurut gue jelek?" siapa yang bilang jelek? Gue bilang lebih jelek dibandingkan Spider-Man 1. Aduh, ini kayak otaknya tuh
Aduh, nggak ngerti lagi gue nih para netizen ini. Cuman nggak apa-apa lah ya. Dari komentar-komentar ini juga gue bisa jadiin konten, bisa dijadiin pembelajaran juga buat kalian. Dan untuk hot takes kali ini gue bakal bagi jadi 2 topik besar, 2 bagian besar. Yang pertama gue bakal bahas dari sisi apakah Spider-Man versi Tobey Maguire itu terlalu tolol. Kan dibilang tadi terlalu tolol ya, bimbang dalam hal-hal sederhana. Nanti gue bahas bantahan argumen gue seperti apa. Dan nanti di topik kedua gue bakal juga bahas mengenai kenapa film Spider-Man Sam Raimi itu lebih baik daripada versinya Andrew Garfield, bahkan versi MCU-nya Tom Holland gitu. Jadi secara keseluruhan Spider-Man-nya. Jadi pertama nanti kita bahas karakternya, baru nanti filmnya. Oke, pertama, apakah Spider-Man-nya Tobey Maguire itu tolol, bimbang dalam hal-hal yang sederhana? Kita coba track back lagi dari 3 film ya. Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3-nya si Sam Raimi. Kalau misalnya kita perhatikan, memang Spider-Man-nya si Tobey Maguire ini terlihat lebih tolol, lebih konyol, lebih culun bisa gue bilang dibandingkan 2 Spider-Man setelahnya gitu. Tapi justru itu yang membuat Spider-Man ini terasa lebih kompleks sebagai seorang manusia menjadi superhero dibandingkan Spider-Man yang lainnya. Justru gara-gara itunya, gara-gara tolol, konyol, dan culun yang mungkin lu bilang kayak, ih gue gak suka deh kayak gitu deh. Lah justru itu yang menurut gue jadi bagus. Karena apa? Karena kita bisa melihat Spider-Man yang berbeda dibandingkan superhero-superhero lain. Ini yang membuat Spider-Man tuh spesial. Ya Spider-Man kan siapa sih? Cuman bocil SMA bos. Bocil SMA yang somehow someday gitu tiba-tiba dia kegigit laba-laba tanpa dia mau, tanpa dia cari kekuatan, ya laba-laba itu datang sendiri digigit tangannya, dan ya dia menjadi seseorang dengan kemampuan super, punya kemampuan manusia laba-laba. Dan itu menurut gua bukan maunya si Peter Parker kan, tapi dengan perubahan yang dia alami sebagai anak sekolahan yang memang udah sering dibully nih ya kayak paling cupu lah dibanding sama yang lain. Ya kalian tahu sendiri dia dibully terus sama si Flash Thompson gitu. Dengan papa mamanya yang udah meninggal, dia tinggal sama Uncle Ben sama bibinya si On May, dan tiba-tiba dia harus mendapatkan beban untuk menjadi seorang superhero, harus menyelamatkan warga-warga di New York. Itu kan beban yang luar biasa berat ya tanggungannya. Dan kita bisa lihat kehidupannya Peter Parker yang memang yang diterpa dari berbagai macam masalah, mulai dari sama pacarnya Mary Jane atau Gwen Stacy, Uncle Ben meninggal, kehidupan dia sebagai seorang mahasiswa nanti pas dia udah kuliah, dan kehidupan dia ketika harus menangkap penjahat-penjahat yang ada di kota New York. Jadi bebannya tuh berat sekali. Otaknya tuh lu harus tahu dia itu cuma manusia biasa, dia bukan dewa, dia bukan Thor gitu, dewa petir, God of Thunder. Dia cuma bocil biasa men yang kebetulan cuma punya kekuatan. Dan kalian tahu sendiri lah, the greatest quotes of all time dalam sepanjang sejarah superhero gitu ya, with great power comes great responsibilities. Itu dikatain sama Uncle Ben sebelum Uncle Ben itu meninggal gitu ya. With great power comes great responsibility. Are you Dan kata-kata itu adalah ya motonya Peter Parker istilahnya gitu. Dengan kekuatan yang besar, tanggung jawab lu juga besar gitu loh. Dia sebagai anak bocah yang bukan siapa-siapa, ya lu artinya bakal dapat banyak masalah yang gak mungkin lu selesai sendiri gitu. Ya Peter Parker memang kuat, Spider-Man punya Spider Sense, punya super power, superhuman strength, punya healing factor. Tapi ya dia manusia biasa, artinya dia dengan berbagai permasalahan yang ada, ya dia pasti bakal kewalahan juga gitu loh. Ya itu dihidupkan lewat Tobey Maguire di film Spider-Man 1, 2, 3. Lu bisa lihat ketika misalnya Spider-Man 1 ketika dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Kalau kalian inget scene paling ikonik itu juga tuh ya, yang Green Goblin ya, lu pilih orang-orang yang ada di wahana itu ya, kalian tahu ya, yang semacam Gorontalo itu apa ya. Habis itu satu lagi Mary Jane gitu kan. Lu pilih mana nih ya? Or suffer the little children. Lu gak bisa selamatin dua-duanya gitu. Lu kan kayak terbatas gitu si Peter Parker. Atau misalnya di Spider-Man 2, kalau kalian inget opening scene-nya, dia bener-bener harus jadi seorang tukang antar pizza. Lu bayangin, tukang antar pizza. Emang lu bisa lihat kan hidupnya Peter Parker tuh miskin. Aduh, Uncle Ben udah mati, dia bener-bener kerja mati-matian. Padahal dia tuh punya super power, dia tuh paling terkenal di New York gitu istilahnya. Tapi sebagai Peter Parker, siapa yang kenal dia? Dia orang yang ya udah miskin, gak punya siapa-siapa. Pacarnya juga si Gwen Stacy mati gitu. Kalau misalnya di film Amazing Spider-Man, di komiknya memang begitu juga. Hidupnya sengsara, men. Ya lu lihat kan pas dia antar pizza, habis itu telat. Lu bayangin, dia seorang dengan kemampuan super, tapi dia telat terus dengan kehidupan dia sebagai pengantar pizza. Mungkin yang si Ali Hatim tadi bilang terlalu tolol, hal-hal sederhana, bimbang. Ya mungkin
Contohnya itu ya, pas nganterin pizza gagal, sampai lu inget kan yang helmnya dia dicopot gitu, plaster, prek, udah lalu pergi, lu dipecat gitu. Lu bayangin, Spider-Man dipecat, men. Jadi tukang antar pizza gitu. Ya, tapi inilah keindahan dari seorang Peter Parker yang dualitas dia sama Spider-Man tuh seperti apa gitu. Makanya Spider-Man itu adalah karakter superhero favoritnya Stan Lee yang dipertahankan sampai akhir hayatnya Stan Lee. Lu tahu sendiri Stan Lee itu sebagai pencipta berbagai macam karakter di Marvel itu dijual berapa banyak gitu karakter-karakternya dia gitu. Demi bertahan, demi survive. Tapi yang dipertahankan siapa? Spider-Man. Sampai akhir Spider-Man doang dipertahankan. Kenapa? Karena dia favoritnya Stan Lee dan Stan Lee tahu Spider-Man itu spesial banget, beda sama yang lain. Kehidupan dia sebagai Peter Parker itu seperti layaknya kehidupan kita manusia yang benar-benar penuh kesusahan, penuh kesulitan. Tapi dia harus bertahan sebagai seorang superhero gitu loh. Dan mungkin kalian punya alasan gitu. Gue beberapa kali lihat di kolom komentar kalian bilang, "Lah bang, pencipta Spider-Man si Stan Lee aja yang ngomong sendiri kan. Spider-Man yang menurut dia paling akurat, yang paling favoritnya dia ya Spider-Man-nya si Tom Holland gitu." Iya, gue tahu. Kenapa? Karena memang secara looks, secara karakter Spider-Man yang paling mirip sama yang dibayangkan sama Stan Lee di komik yang dia buat, yang dia ciptakan itu ya memang Tom Holland. Dari segi umurnya, dari segi looks mukanya, badannya, spiritnya, energinya, happy-nya dia. Ya memang mungkin dia lebih balance gitu dibandingkan mungkin Tobey Maguire yang secara Peter Parker dapat banget culun, cuma sebagai Spider-Man ya masih kurang spirit kali ya. Kalau Andrew Garfield kebalikannya tuh. Dari segi Spider-Man spiritnya mantep banget, asik banget, tapi ketika dia jadi Peter Parker culunnya nggak berasa sama sekali mungkin. Nah, Tom Holland mungkin di antara keduanya mungkin makanya si Stan Lee juga paling suka. Tapi lagi-lagi itu cuma sekedar karakternya, looks kemiripannya itu loh. Dari segi karakternya bla bla bla. Cuman kalau misalnya ditanyain dari segi film ya, Stan Lee juga ngomong kalau Spider-Man favoritnya dia filmnya ya Spider-Man Sam Raimi, udah jelas. Dan memang karakter pun kita nggak bisa lihat cuman sekedar satu perspektif karakter tok gitu loh. Karakter dalam sebuah film ya kita harus lihat semua yang mendukungnya, menyokongnya karakter tersebut. Yang menyokong tuh banyak kan, ada dari directorsnya. Gimana caranya ngedirect actingnya si Tobey Maguire, itu kan penting. Gimana caranya villainnya, antagonisnya untuk menyokong juga nih. Kalau misalnya villainnya ampas ya pasti protagonisnya juga ikut jadi kurang. Nah, maka dari itu coba kita masuk ke topik bahasan kedua, yaitu kita lihat dari segi filmnya. Iya kan? Kalau misalnya tadi gue bilang dari Spider-Man tetap yang terbaik menurut gue Tobey Maguire gitu ya. Gak jauh-jauh kita nggak bisa lepas. Kita harus sambungkan benang merahnya sama bagian besar filmnya. Nah, kita masuk nih. Film itu kan terdiri dari berbagai macam elemen gitu. Ada yang namanya plot ceritanya, ada actingnya, ada supporting aktor yang gimana gitu kan, pendalaman karakternya, antagonis tadi gue udah bilang. Dan dari semua tersebut yang paling lengkap, paling paket komplit gitu ya, dibanding Tom Holland, Andrew Garfield sama Spider-Man-nya Tobey Maguire, ya Tobey Maguire udah pasti menurut gue kayak susah mau mendebatnya sih. Mungkin kalau lu memang gak setuju ya nggak apa-apa, cuman kayak ya kita debat aja sini, ikut debat ngelantur lah. Cuman ya maksudnya buat gue gini, lu bisa dapetin apapun itu mengenai Spider-Man di film-filmnya Spider-Man Tobey Maguire, Sam Raimi. Di triloginya itu kayak villainnya keren semua. Ya Dr. Octopus sama Green Goblin itu yang terbaik menurut gue dibandingkan villain Spider-Man yang lain ya. Actingnya si Tobey Maguire juga mantep gitu, dan supportingnya juga Harry Osborn di situ, James Franco atau Kristen Dunst yang memang cantik banget pada masanya. Yang orang mungkin kesel, apa sih gak jelas nih Mary Jane gitu. Tapi lu kesel karena penulisannya bagus, karena penulisan karakternya bagus. Lu bisa kesel kan, ya berarti berhasil filmnya gitu loh. Mary Jane sebagai cewek yang ya beda ya sama Gwen Stacy yang versi Andrew Garfield yang ini supporting banget. Gue juga pengen tuh punya cewek kayak Gwen Stacy-nya Andrew Garfield. Nah, sekarang coba kita masuk lebih dalam lagi ke teknisnya, yaitu acting. Nah, kan dalam sebuah film pasti actingnya yang harus kita nilai gitu ya. Kalau misalnya ngomongin acting secara aktornya ya, masing-masing aktor Andrew Garfield, Tom Holland sama Tobey Maguire, ya jelas-jelas gue nggak mau munafik, gue nggak mau bohong, ya Andrew Garfield is the man gitu loh kalau mau ngomongin acting. Ya kita lihat aja dari track record dia. Kalau ngomongin acting kan kita lihat track record film-filmnya kan. Ya Andrew Garfield tuh udah paling jelas gitu di Tick Tick Boom, lu bisa lihat gitu kan. Di The Social Network lu bisa lihat ya dia tandemannya sama Jesse Eisenberg lo, gila nggak lu? Dalam film biopiknya Mark Zuckerberg itu kan kita bisa lihat hubungan mereka berdua yang antara dia sama si Jesse Eisenberg sama Mark Zuckerberg gitu. Apalagi ketika dia jadi protagonis utama di film Hacksaw Ridge yang lu, wah gila sih. Hacksaw Ridge sih wajib banget tuh tonton gitu. Ketika dia nangis, ketika dia lagi stres banget, lu bayangin udah dihantam sama Jepang, dang ledak gitu kan. Dia harus selamatin satu-satu, digendong satu-satu gitu ya. Dia udah sumpah nggak mau pegang senjata, dia cuma mau jadi medik doang, mau jadi support role di ML, jadi support doang bos. Kamu kagak mau pegang senjata gitu. Kalau di ML aja support aja masih bisa nyerang gitu kan, punya damage. Dia kagak punya damage bos. Cuma nyelamatin satu, tapi actingnya itu keren sekali Andrew Garfield. Dan di Amazing Spider-Man 2 meskipun ya filmnya mohon maaf sampah sekali buat gue Amazing Spider-Man 2, tapi acting
dan dia keren banget. Dan yang bisa menyelamatkan Amazing Spider-Man 2 at least ada bagusnya itu ya karena chemistry dia sama si Emma Stone, yang memang dua orang itu kayak romance-nya paling mantap gitu dibandingkan Spider-Man lainnya ya. Nah, kalau misalnya Tom Holland buat gua kayak dia punya potensi. Cuma ya umur dia masih ya main filmnya juga masih belum sebanyak aktor kayak Andrew Garfield tadi gitu. Jadi pengalamannya kerasa masih belum sematang Andrew Garfield. Tapi ya maksudnya kerasa dia punya potensi, dia punya bakat acting lah. Dan kalau Tobey Maguire sendiri ya dia paling ada film kayak Brothers, kalau kalian pernah nonton, bagus sih actingnya dia. Cuman ya masih jauh lah sama Andrew Garfield yang punya deretan film yang berkelas semua gitu. Lah bang, dari tadi lu bilang actingnya Andrew Garfield keren lah, tapi kenapa lu bilang Andrew Garfield masih di bawah banget gitu, apalagi sama Tobey Maguire paling atas? Karena lagi-lagi kita lihat dia sebagai Spider-Man dan filmnya itu yang menyokongnya dia. Dan buat gua, directionalnya si Andrew Garfield itu di Amazing Spider-Man menurut gua kurang banget. Gua yakin banget ketika orang bilang Andrew Garfield kayaknya terlalu ganteng buat jadi Peter Parker, masalahnya di situ. Bukan, kalau buat gua ya, jujur ya, masalahnya kayaknya bukan di situ. Gua yakin banget seganteng-gantengnya Andrew Garfield, dia bisa jadi culun. Gua yakin bisa banget jadi culun kalau directionnya bener, kalau pendalaman karakternya, penulisan karakternya tuh bener. Filmnya tuh yang memang membuat si Peter Parker tuh emang culun banget loh di Amazing Spider-Man, tapi itu kita nggak dapet masalahnya. Di Amazing Spider-Man semuanya serba cool, semuanya serba keren. Lu lihat dari segala situasi, kayak dia nggak ngelakuin kesalahan apa-apa men. Ya selain di akhir ya ketika dia kehilangan Gwen Stacy dan paling ya pas kehilangan Uncle Ben, ya itu ya yang memang plot cerita utamanya Spider-Man dari komik. Cuma selebihnya itu lu compare head to head sama Tobey Maguire. Tobey Maguire tuh bener-bener the real human yang kayak anjing, gua mau gimana nih? Gua punya super power tapi gua kewajibannya ada ini, pusing, mampus. Apalagi lu inget kan yang ketika dia kehilangan kekuatan, kehilangan jati diri itu di Spider-Man 2 dengan dia copot kacamata, terus lagunya Raindrops is falling on my head. Na 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 na. Falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for. Itu gila, itu sampai sekarang tuh membekas banget men di hati gua men, itu scene itu menandakan ini manusia biasa gitu loh. Dan itu gua nggak dapetin di Andrew Garfield keren cool banget ya, keren. Makanya lagi-lagi mungkin kebanyakan orang Indonesia tuh cuma lihat kayak keren-kerenan. Gue lebih suka keren ini ya. Kalau mau keren-kerenan jujur ya, dari kostum aja lu bisa lihat kan. Gue suka banget web shooternya Amazing Spider-Man, kayak ada keluar asap pss gitu kan, ada unit gitu kan, keren. Kostumnya spandex, matanya lebih kecil, warna birunya lebih dominan. Yang Amazing Spider-Man 1 itu gue suka banget ya. Meskipun di Amazing Spider-Man 2 nya diperbaiki lebih klasik, lebih akurat, tapi maksudnya kesan darknya itu nggak hilang. Karena Amazing Spider-Man itu memang mau merubah stigma masyarakat terhadap orang udah masih berpikiran mengenai Spider-Man Tobey Maguire gitu kan, masih terngiang-ngiang, masih dalam kepala kita semua. Gimana caranya orang-orang yang memang masih dinaungi sama Spider-Man Tobey Maguire tiba-tiba bisa hilang dengan digantikan film Spider-Man baru? Kan ribut soalnya. Artinya apa? Yang harus dilakukan adalah merubah konsepnya. Lu nggak bisa samain sama Tobey Maguire. Ketika lu mau samain sama Tobey Maguire, lu nggak bakal bisa nyaingin Tobey Maguire. Segampang itu kan. Ketika lu mau buat yang berbeda, nah ini baru bisa dikomparasi. Lu pilih mana? Makanya kalian jadi banyak yang milih Andrew Garfield kan dibanding Tobey Maguire, karena strategi marketingnya berhasil. Dia nggak buat sesuatu yang berbeda dengan dark theme songnya yang gitu kan. Kayak ya darknya itu gue lebih berasa gitu. Kalau Spider-Man 1 kan ya lebih klasik, lebih Spider-Man yang ceria gitu loh. Jadi karena memang film penyokongnya itu memang ngedirect si Andrew Garfield untuk menjadi Spider-Man yang seperti itu, jadi ya masih belum banget lah, belum bisa sama kayak Spider-Man Tobey Maguire yang menurut gue jauh lebih kompleks. Jadi ya ketika si Altim bilang ya ini terlalu tolol gitu, tololnya itu yang membuat dia Spider-Man. Kalau dia nggak tolol, dia bukan Spider-Man, dia Superman gitu. Yang dewa gitu ya, ini Zack Snyder dilihat semua orang jadi bener Tuhan gitu kan. Spider-Man kan bukan begitu, bukan tipe superhero seperti itu. Dan apalagi ya The Amazing Spider-Man 2 itu menurut gue jelek banget dari segi penulisan cerita. Villainnya dipaksain, fasenya terlalu berantakan, mau dimasukin dari berbagai macam situasi masalah, jadinya kacau plot ceritanya. Ya mungkin kalian masih banyak, aduh kenapa sih bang lu gak suka? Gue bilang Amazing Spider-Man 2 keren. Ya kalau mau keren, gue juga suka keren gitu loh. Semua Spider-Man keren, gak ada yang gak keren dah. Ya cuman ya lagi-lagi kita lihat secara estetika, filmnya, seninya gitu ya. Mungkin gue bakal bahas lah di lain video. Kalau kalian pengen tulis aja di kolom komentar lah kalau mau gue bahas kenapa Amazing Spider-Man 2 tuh sejelek itu buat gue. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang terakhir gue pengen kasih tau nih, ada official merchandise dari Ngelantur sama The Vader. Ini gue yang gambar pakai tangan gue sendiri, hand drawing ya. Konsep ide dari gue, filosofi dari gue
gua, lu bisa lihat baju-baju lainnya itu semua gue yang gambar pakai tangan gue sendiri. Gue jual, tinggal cek linknya di bawah. Yang Spider Vision mohon maaf udah habis, nggak bakal gue restock lagi. Tapi kalau kalian pengen join membership kita, join aja ya. Membership kita membernya udah lumayan banyak nih ya. Kalian bisa dapetin benefit yang luar biasa, video khusus, live khusus, Discord discuss, diskon buat official merchandise tadi, dan tiket nobar gratis banyak banget lah ya. Dan kalau kalian udah join membership community, silakan PC gue di Telegram. Linknya gue taruh di bawah kalau mau PC gue di Telegram, khusus yang udah join membership ya. Kalau mau join grup aja tuh link Telegramnya biar ngobrol sama Ngelantur Corps yang lainnya. Dan ya ketika kita udah komparasi antara Tobey Maguire sama Andrew Garfield, ya memang Tobey Maguire masih di atas. Lu pasti bilang, nah ada Tom Holland bang, favorit Stanley nih. Lagi-lagi filmnya kita lihat tuh, nggak bisa kita bener-bener lepasin satu karakter actingnya doang gitu kan tanpa lihat film, nggak bisa. Karena Spider-Man ya film Spider-Man gitu kan, semua elemennya harus kita nilai untuk menyokong karakternya. Dan ya Tom Holland mohon maaf banget, ini film ya bukan Spider-Man gitu. Belum belum gitu. Karena lagi-lagi ya, 3 Spider-Man MCU yang kita lihat itu kayak prequel men. Itu belum film Spider-Man, itu belum dimulai buat gua. Ketika terakhir di abis No Way Home semua orang lupa sama Spider-Man, dia baru masuk ke apartemen yang miskin, baru ulang dari awal. Itu baru Spider-Man gitu loh. Baru nanti kita lihat lah, kita judge abis ini. Kalau dari segi dia actingnya bagus, tapi ya, ayolah Flash Thompsonnya nggak jelas begitu. Hidupnya happy hahihi sampai paling terakhir aja No Way Home ketika dia kehilangan Aunt May baru bla bla bla. Ya tapi kan maksudnya kita belum bisa nilai terlalu jauh lah. Untuk Tom Holland masih beda lah, belum Spider-Man lah. Ya cuman kesimpulannya tetap menurut gua nggak bisa lah Tobey Maguire kalau gara-gara tolol, gara-gara terlalu bimbang. Justru kebimbangannya itu yang bisa bikin dia menjadi Spider-Man yang luar biasa, jauh lebih bagus dibanding Spider-Man yang lainnya. Dengan dia nahan kereta men. Lu bayangin gak ada Spider-Man. Ya elah Tom Holland kapalnya ngerusakin dia sendiri. Gitu loh. Jadi kayak ya cuman Tobey Maguire yang bener-bener dia pengen nyelamatin kereta dengan maksimal sampai dia pingsan, sampai topengnya copot ya, sampai dikasih ini bocah gitu kan. Kita nggak bakal kasih siapa-siapa. Itu kan aduh, itu superhero gua gitu loh. Ya, oke. Jangan lupa kalau kalian pengen follow Instagram kita, silakan follow untuk konten-konten berikutnya, update-update berikutnya. Dan itulah kesimpulan gua mengenai film Spider-Man. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar kalau mau didebatin lagi. Kalau kalian punya pendapat mengenai film-film lain yang kontroversial, silakan tulis aja. Gue bukannya menganggap itu sebagai ancaman atau bahan marah-marah, enggak. Itu adalah bahan untuk bisa gue balikin argumennya biar kalian bisa belajar lagi. Kalau kalian bingung, lebih bagus tulis di kolom komentar. Jangan ditahan-tahan, jangan malu. Karena disinilah kita bisa belajar, ada dialektikanya. Oke? Kita jumpa di video-video hot text berikutnya ya. Bye-bye semuanya.